Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal khudurul kiram rahimana wa rahimukumullahu jami'a. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang dimuliakan Allah nan bijaksana, para hadirin sekalian, khususnya rekan-rekan sebaya yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita telah berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya ke Palembang. Ini saya Rasa Gita, anak paling cantik di Malang. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup di zaman yang serba online. Mau makan, tinggal klik. Mau beli baju, tinggal klik. Bahkan cari jodoh pun tinggal scroll. Begitu mudahnya kita sekarang. Mudah, cepat, dan sangat praktis. Namun sayangnya hadirin, ada satu hal yang seharusnya tidak online dan tidak kita ikuti, yaitu judi. Ya, judi online kini menyusup genggaman tangan kita. Muncul diam-diam di iklan game, situs hiburan, bahkan kadang lewat di pesan yang katanya bonus saldo gratisan. Awalnya mungkin terlihat sepele, yang katanya cuma iseng. Cuma 1.000-2.000, siapa tahu hoki. Tapi dari 1.000-2.000 bisa menjadi sejuta, bahkan seterusnya. Hingga pada akhirnya yang awalnya iseng malah menjadi isak tangis. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras kegiatan judi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, izinkanlah saya, Rasa Gita Erika Putri Mayosi, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Menjaga Masa Depan Menolak Judi Online. Senada dan seirama dengan fakta tersebut, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul bawda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Hadirin, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan amalan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan hanya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kalian mau berhenti, hadirin? Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa judi termasuk dalam bentuk apapun adalah perbuatan keji dan amalan syaitan, hadirin. Larangan ini bukan tanpa alasan, karena judi online memang membawa banyak bahaya yang merusak bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Ada beberapa hal negatif. Lalu apa saja, hadirin, dampak negatif tersebut? Yang pertama,
kerusakan iman dan akhlak. Hadirin, judi online menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan salat dan merusak nilai-nilai kejujuran karena terdorong untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram. Yang kedua, hadirin, kerugian finansial dan kemiskinan. Meskipun diiming-imingi dengan harta yang instan, judi pada hakikatnya adalah menghilangkan harta dengan sia-sia. Kemenangan hanyalah jebakan agar terus bermain dan bermain, yang akhirnya akan menghabiskan seluruh harta benda, yang akan menyebabkan utang dan kebangkrutan. Yang ketiga, hadirin, kecanduan dan kesehatan mental. Judi online bisa menimbulkan kecanduan yang parah, bisa menjadi stres, depresi, kecemasan, bahkan dapat memicu tindakan kriminal atau putus asa akibat kerugian yang diderita. Yang terakhir, hadirin, kerugian hubungan keluarga dan sosial. Judi dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga, menimbulkan perselisihan, bahkan memutuskan tali silaturahmi karena janji-janji palsu dan kebohongan yang telah ditimbulkan. Bukan cuma cerita, hadirin. Menurut data dari Kominfo dan Kompas, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 8 juta warga Indonesia yang terlibat judi online dengan perputaran uang mencapai sekitar 900 triliun rupiah per tahun. Hadirin, bayangkan hadirin, uang sebanyak itu kalau dipakai buat bangun sekolah, beasiswa, atau jalan desa bisa bikin Indonesia makin maju. Tapi sayangnya hadirin, hal tersebut justru lari ke situs yang tidak jelas, bahkan menjadi bandar luar negeri. Sekarang pertanyaannya hadirin, bagaimana upaya kita dalam mencegah diri dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dari bahaya judi online ini? Tentunya sadari betul-betul keberuntungan sejati tidaklah instan. Rezeki hanyalah datang dari kerja keras, bukan klik cepat. Jangan kejar hoki, tapi kejarlah prestasi. Gunakan teknologi dengan bijak. Kalau HP bisa menjadi pintu dosa, maka HP juga menjadi pintu sarang pahala. Gunakan untuk belajar, bisnis, berbagi hal positif. Hadirin, peran keluarga dan teman sangatlah amat penting. Kalau ada yang mulai terjerat, jangan langsung dihakimi Bapak Ibu. Rangkul, dengarkan, dan bantu keluar dari jeratan. Hadirin, perkuat iman dan lingkungan positif, karena kadang godaan yang paling besar datang saat kita sedang bosan dan sendirian, sehingga isi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, berkarya, sekedar ngobrol santai tanpa taruhan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjadi agen perubahan, melindungi diri kita, keluarga, generasi muda, kehancuran moral dan finansial akibat judi online ini. Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah pada harta yang diperoleh secara instan dan haram, melainkan pada keberkahan rezeki yang halal dan ketenangan hati yang diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, bahkan menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Jangan jalan sendiri, nanti kamu lupa waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.